Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Bambang, yang juga menjadi concern dari tim 13 adalah terkait dengan penyelesaian kasus Poso ya. Sejauh ini update-nya seperti apa, Pak Bambang? Ya, sementara yang kita tangkap bahwasanya masyarakat di sana, terutama yang dijadikan sasaran sebagai teroris itu menghendaki adanya suatu penyelesaian dalam arti yang lebih kondusif untuk kehidupan pada umumnya di sana. Nah, mereka takut karena ya ada operasi ini sehingga dari warga yang tidak ikut-ikut mau mendekat memberitahu kepada mereka yang lari ke gunung yang masih melakukan perlawanan itu takut juga nanti kena dalam operasi. Di sisi lain yang di gunung mau turun pun juga ada yang takut juga karena mereka juga terus dijaga ketat dalam operasi Tinombala itu. Ya, terkait dengan amnesti yang kemudian diupayakan seperti apa? Nah begini, tim 13 ini berusaha juga, di samping kita mengevaluasi penanggulangan terorisme secara umum, juga ingin mencari jalan keluar bagaimana saudara-saudara kita yang di gunung itu, masih ada 16 orang, sisa-sisa dari anak buahnya si Santoso, dengan sadar dia turun, dan ini nggak mudah ini, karena ini ada suatu rasa dendam, ya, yang merasa dendam karena merasa tidak diadilkan. Ini keterangan dari lapangan. Nah, di sisi lain, bagaimana jaminan untuk bisa mereka itu percaya bahwa kita tim 13 itu berusaha untuk menenteramkan keadaan di Poso, karena ini menyangkut amnesti nantinya. Baik. Kalau amnesti ini tentu pekerjaan di Jakarta nih. Baik. Kita hubungannya dengan para pemegang kebijakan, Pak Presiden, dan pembantunya, untuk benar-benar atau tidak. Baik. Nah, kita mengacu pada pernyataan dulu bekas Menko Polhukam, Bapak Luhut Panjaitan, yang pernah menyatakan bahwa kalau mereka menyerah akan diampuni. Nah, kalau diampuni itu ya tindakan-tindakan yang melanggar hukum barangkali. Baik. Ya, ini juga harus dihapus gitu ya. Tetapi apakah terkait dengan amnesti ini yang kemudian dikhawatirkan adalah nanti takutnya ya terduga terorisme ini kemudian melihat ini tidak ada efek jera gitu, dan ini juga mungkin ada kelompok-kelompok lain yang juga ingin melakukan aksi terorisme, melihat bahwa oke, di Indonesia kalau memang ada kasus seperti ini tenang saja, lakukan saja gitu, toh ujung-ujungnya akan ada amnesti. Anda melihatnya seperti apa? Ya, betul. Jadi gini, antara tadi teroris dengan terorisme itu kan mesti harus dipisahkan ya. Kita melihat sementara di sana, ini anak-anak nih kalau dikatakan linknya ke ISIS atau Mindano sih, informasi yang kita tangkap tidak ada. Mereka itu anak-anak nakal gitu. Nakal akibat konflik berkepanjangan. Itu sudah dibuktikan ya Pak ya? Artinya tidak hanya asumsi yang kemudian... Enggak. Kita pergi enggak bisa ke orang langsung di gunung itu nggak mungkin. Tapi saudara-saudaranya, teman-temannya, baik dari Islam maupun dari Kristen, kita monitor, kita pantau bagaimana sebetulnya anak-anak itu memang terorisme bener atau bukan gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita dudukkan juga dengan Densus, dengan kepolisian nantinya, karena kita juga tidak bisa mengetahui secara benar ya. Nah, kalau memang itu hanya sekedar anak-anak nakal yang melawan karena dendam tadi, kenapa sih nggak kita selesaikan secara kemanusiaan? Ya, ada tindakan yang menjunjung kemanusiaan, karena memang yang ditindak ini adalah manusia gitu ya. Baik, Pak Bambang, waktu kita terbatas. Terima kasih sudah hadir. Selamat bertugas. Salam buat teman-teman tim 13 lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.